Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Eh, Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Rosalia, selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Law. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu materi sesuai RPS guna memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Heni Paulina Simanjuntak dengan NIM 19.106.11.042 dari kelas Cyber Law A. Ini saya memilih salah satu materi yaitu pembuktian elektronik. Pasal 5 butir 1 UU ITE, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian dilanjutkan di butir 2, hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kemudian di acara pidana, keterangan saksi ini menjadi salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian keterangan ahli ini keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus atau seorang ahli tentang hal yang diperlukan dalam kasus atau suatu perkara, itu kepentingannya untuk pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kemudian surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Lalu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan untuk bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan. Kemudian ada petunjuk. Petunjuk ini perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian ada pula keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ini apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Kemudian kalau di acara perdata, alat bukti saksi ini menyebutkan pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Kemudian muncul pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan saksi? Pada dasarnya, saksi adalah orang yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Namun Mahkamah Konstitusi sudah memperluas makna saksi, termasuk pula orang yang mengetahui suatu peristiwa dari orang lain. Tapi dengan catatan, ada beberapa orang yang dikecualikan. Nah, ini diatur dalam pasal 145 HIA. Kemudian alat bukti surat, yaitu alat bukti persangkaan, kemudian alat bukti pengakuan, kemudian, nah alat bukti pengakuan ini, pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak, maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian. Kemudian adalah alat bukti sumpah. Nah, ada tambahan selain sumpah pemutus, dikenal pula sumpah tambahan dan sumpah penaksir. Sumpah tambahan ini maksudnya sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah agar dengan sumpah itu perkaranya bisa diputus atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. Kemudian kalau sumpah pemutus, yang meminta angkat sumpah adalah pihak yang berperkara. Sedangkan dalam sumpah tambahan, hakimlah yang memerintahkan salah satu pihak. Jadi di sini jelas perbedaannya, kalau sumpah pemutus yang meminta angkat sumpah itu pihak-pihak yang berperkara.
Sedangkan kalau misalnya sumpah tambahan itu hakim sendiri yang memerintahkan salah satu pihak. Kemudian informasi elektronik. Satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data, interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, telekopi atau sejenisnya. Intinya adalah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian dokumen elektronik, apa saja sih yang menjadi dokumen elektronik sebagai bukti itu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, lagi-lagi yang memiliki makna dan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian bagaimana sih agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah? Nah, di sini terdapat dua syarat untuk bagaimana informasi dan dokumen elektronik ini dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Yang pertama ada syarat formil, lalu yang kedua ada syarat material. Syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat 4 UU yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Nah, lagi-lagi di syarat formil ini informasi atau dokumen elektronik itu tidak hanya berbentuk dokumen atau surat gitu atau dalam bentuk tertulis, tapi bagaimana informasi dan atau dokumen tersebut tuh diperoleh dengan cara yang sah. Nah, ketika si informasi atau dokumen elektronik ini didapatkan dengan cara yang sah, ya maka informasi atau dokumen elektronik tersebut ya sah secara hukum. Tapi ketika cara memperolehnya sebaliknya, ketika cara memperolehnya tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim dan dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Kemudian ada syarat material diatur dalam pasal 6, pasal 15, pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Nah, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan material yang dimaksud ini, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Kemudian, kemudian di pasal 5 ayat 4, ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk yang pertama, surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan kedua, surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notario atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kemudian lanjut, lagi-lagi di pasal 6 dikatakan mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, kemudian dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, kemudian lagi-lagi dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ketika diperhadapkan di persidangan. Kemudian di sini dikatakan apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik. Di sini terdapat contoh ya perjanjian yang bersifat formil, diantaranya adalah perjanjian perdamaian.
kemudian perjanjian hibah, serta perjanjian jual beli dengan objek tanah, akta jual beli sebidang tanah. Kemudian di sini terdapat pengaturan atau regulasi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa undang-undang. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dan berbagai regulasi lainnya. Kemudian di sini terdapat prinsip untuk menjamin keutuhan alat bukti elektronik. Itu yang pertama, integritas data. Tentu memang untuk menjadi suatu alat bukti di perlu dipertanyakan gitu kredibilitas integritas dari suatu data tersebut. Kemudian dengan terpeliharanya integritas ini menjaga setiap tindakan yang dilakukan pada alat bukti elektronik sehingga tidak mengubah suatu fakta dalam suatu perkara. Kemudian Kemudian saya akan melanjutkan. Prinsip kedua yaitu kompeten. Personal digital forensik yang terpercaya menangani bukti elektronik asli harus berkompeten, terlatih, dan mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan bukti elektronik. Kemudian yang ketiga, audit trail. Audit trail ini istilah teknis yang dikenal sebagai chain of custody, di mana harus dipelihara dengan cara mencatat setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik. Tindakan apa? Yaitu proses pengumpulan hingga proses akhir. Kemudian selain kepentingan untuk membuat rumusan atau pertimbangan hukum yang tepat, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan autentifikasi bukti elektronik didasarkan pada asas ius curia novit. Asas ini merupakan asas yang melekatkan kewajiban kepada hakim untuk berperan aktif untuk menemukan hukum, mengembangkan hukum, atau membentuk hukum baru apabila tidak ditemukan hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas aturannya. Pada ketentuan tersebut melekat kewajiban pada pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan walaupun hukumnya tidak atau kurang jelas. Nah, terkait bukti elektronik ini, hingga saat ini belum ada kewajiban secara eksplisit bagi hakim untuk memastikan autentifikasi bukti elektronik dengan mekanisme tertentu. Bahkan belum ada ketentuan yang memberikan pedoman kepada hakim apakah dilakukan langsung melalui perangkat penyimpanan bukti elektronik atau hasil data imaging. Kemudian sini pasal 44, alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kemudian sedangkan di RUU KUHP pasal 174, hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang salah melakukannya. Jadi hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali hakim memperoleh keyakinan sekurang-kurangnya atau setidaknya 2 alat bukti yang sah.
bahwa terjadinya suatu tindak pidana dan si terdakwa yang salah melakukannya. Di pasal 175 ayat 1, alat bukti yang sah mencakup barang bukti, surat-surat bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim. Di pasal 176, barang bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1571 ayat 1 huruf A adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi objek tindak pidana atau hasilnya, atau bukti fisik atau material yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana. Di pasal 182, pengamatan hakim selama sidang adalah berdasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Baik, demikianlah materi tentang bukti elektronik dalam sidang perdata maupun pidana. Ya, demikian materi mengenai pembuktian elektronik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih.